Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 10 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang tinjauan aspek hukum legal. Yang beranggotakan Indah Permatasari, yang kedua Isnaini Nur Komaria, dan yang ketiga Mar'atus Solihah. Di sini kami akan membahas yang pertama pengertian aspek hukum, yang kedua cara mengatasi data yang terkait dengan aspek hukum, yang ketiga tujuan pengkajian aspek hukum, yang keempat jenis-jenis badan usaha, dan yang kelima pemilihan badan usaha. Yang pertama pengertian aspek hukum. Aspek hukum mengkaji tentang legalitas usulan proyek yang akan dibangun dan dioperasikan. Ini berarti bahwa setiap proyek yang akan didirikan dan dibangun di wilayah tertentu haruslah memenuhi hukum dan tata peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Bagi penilaian studi kelayakan bisnis, dokumen yang perlu diteliti keabsahan, kesempurnaan, dan keasliannya meliputi badan hukum, izin-izin yang dimiliki, sertifikat tanah, atau dokumen lainnya yang mendukung kegiatan usaha tersebut. Kegagalan dalam penelitian aspek ini akan berakibat tidak sempurnanya hasil penelitian. Dengan kata lain, apabila ada dokumen yang tidak sah atau tidak sempurna, pasti akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, hendaknya dalam melakukan analisis aspek hukum ini dilakukan secara teliti dan cermat dengan mencari sumber-sumber informasi yang jelas sampai ke tangan yang memang berkompeten untuk mengeluarkan surat-surat yang hendak kita teliti. Demikian juga bagi mereka yang hendak menciptakan suatu proyek atau usaha, maka perlu dilakukan berbagai persiapan yang berkaitan dengan aspek hukum ini. Cara menganalisis data yang terkait dengan aspek hukum ada dua. Yang pertama jenis data dan sumber data. Yang kedua cara memperoleh data dan menganalisis data. Jenis data yang diperoleh secara umum yaitu data kuantitatif yang mencakup tentang bentuk badan usaha, izin usaha, dan izin lokasi pendirian proyek atau bisnis. Semua ini dapat diperoleh dari sumber ekstern seperti notaris, Pemda, departemen terkait maupun pemerintahan setempat. Yang kedua, cara memperoleh dan menganalisis data. Untuk memperoleh gambaran kelengkapan data dasar dan data yang harus dipenuhi tentang izin usaha dan izin lokasi pendirian dapat digali dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Tujuan pengkajian aspek hukum. Berdasarkan aspek hukum, suatu ide bisnis dinyatakan layak jika ide bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan mampu memenuhi segala persyaratan perizinan di wilayah tersebut. Secara spesifik, analisis aspek hukum pada studi kelayakan bisnis bertujuan untuk yang pertama, menganalisis legalitas usaha yang dijalankan. Yang kedua, menganalisis ketepatan bentuk badan usaha, badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Dan yang terakhir, menganalisis jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Selanjutnya membahas tentang tinjauan badan usaha. Yang pertama, perusahaan perseroan merupakan bentuk badan usaha tanpa ada pembedaan pemilik antara hak pribadi dengan hak milik perusahaan. Yang kedua, firma merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama. Yang ketiga, perserikatan komanditer merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, di mana sebagian anggota merupakan anggota aktif, sedangkan anggota yang lain merupakan anggota pasif. Yang keempat, perseroan terbatas merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, di mana perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyertakan modalnya ke perusahaan dengan cara membeli saham perusahaan. Yang kelima, yayasan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yang keenam, koperasi.
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Pemilihan badan usaha didasarkan oleh beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, besarnya modal yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Yang kedua, tingkat kemampuan dan tanggung jawab hukum dan keuangan. Yang ketiga, bidang industri yang dijalankan. Yang keempat, persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.